Halo guys, sebelum mulai videonya, aku pengen ngenalin ke kalian aplikasi FBS CopyTrade. Bagi kalian yang penasaran, langsung saja download aplikasinya dan menangkan trip impian menonton langsung laga kandang FC Barcelona. Selain itu, untuk merayakan anniversary-nya, FBS CopyTrade juga menyediakan beberapa hadiah menarik seperti mobil, MacBook, iPhone, dan beberapa hadiah menarik lainnya. Caranya sangat mudah, karena kalian hanya tinggal mengeklik link yang ada di description box. Ricardo Kaká adalah sosok pesepak bola yang melegenda di tanah Brazil. Sudah meraih berbagai trofi baik di level individu maupun level klub, bermain di berbagai klub raksasa di benua biru, hingga sering memperkuat timnas Brazil di berbagai event internasional. Maka tak heran jika banyak anak-anak Brazil yang mengidolai dirinya dan ingin mengikuti jejaknya. Dari berkarir dan meraih trofi di klub-klub ternama, hingga memakai seragam biru kuning kebanggaan timnas Brazil. Mungkin hal itu juga yang dirasakan oleh salah satu anak kecil asal Sao Paulo, Lucas Piazon. Ia merupakan salah satu anak yang menyaksikan Kaká sedang berada di puncak permainannya bersama dengan AC Milan dan timnas Brazil. Saking mengidolakan Kaká, Lucas Piazon sangat senang ketika melihat sang idola bermain dengan bola di kakinya dan menerobos pertahanan lawan. Piazon muda pada akhirnya juga memutuskan untuk hidup dengan bermain sepak bola seperti Kaká. Piazon mulai belajar sepak bola di Akademi Coritiba dan kemudian pindah ke Akademi Atletico Paranaense. Namun, Sao Paulo lah yang kemudian memutuskan untuk merekrut Piazon. Selama bermain bersama dengan tim muda Sao Paulo, namanya mulai terkenal di Brazil karena ia memiliki prospek yang menjanjikan. Hingga akhirnya, ia pun kemudian dipanggil oleh timnas Brazil usia 15. Banyak pihak meyakini bahwa sang pemuda merupakan reinkarnasi dari Ricardo Kaká. Selain dari kemampuan yang bisa bermain sebagai playmaker dan dibekali dengan visi bermain yang apik, mereka berdua sama-sama pernah berlatih di Akademi Sao Paulo, salah satu akademi sepak bola terbaik di Brazil yang menempa pemain-pemain terbaik negeri Samba. Selain itu, mereka juga berbeda dari kebanyakan pesepak bola Brazil yang masa kecilnya hidup di bawah garis kemiskinan dan melatih kemampuan mereka di sepak bola jalanan yang keras. Baik Kaká maupun Piazon berasal dari keluarga mapan dengan finansial yang berkecukupan. Dari latar belakang, belajar sepak bola di akademi yang sama, hingga gaya bermainnya yang mirip, membuat publik Brazil tentu menaruh harapan di pundak Piazon agar bisa menggantikan peran sang legenda di timnas dan membawa Brazil meraih gelar Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 2002. Tentu saja, dengan prospek seperti itu, ia mulai diincar oleh beberapa klub papan atas Eropa, hingga akhirnya sang pemain memutuskan untuk berlabuh ke Chelsea dengan biaya transfer senilai 7,5 juta euro. Sebuah angka yang tidak murah untuk seorang pemain muda yang belum genap berumur 20 tahun dan belum pernah bermain untuk tim senior sekalipun. Tentu saja, dengan transfer ini, para pendukung The Blues berharap bahwa Piazon muda bisa memimpin lini tengah Chelsea ke depannya. Setelah kurang lebih satu musim menghabiskan waktu di Akademi Chelsea dan hanya bermain sekali di tim utama, pihak klub memutuskan untuk meminjamkan Piazon ke klub Spanyol Malaga pada awal tahun 2013. Meskipun bersama dengan Malaga ia berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions, sebelum akhirnya disingkirkan secara dramatis oleh Borussia Dortmund, Piazon hanya tampil sebanyak 9 kali sebagai pemain pengganti dari total 14 kali penampilan. Setelah itu, Piazon dipinjamkan lagi ke Vitesse Arnhem pada musim 2013-2014 yang merupakan feeder klub dari Chelsea. Banyak dari pemain muda Chelsea yang disekolahkan di sana demi bisa mendapatkan jam terbang yang memadai. Selain itu, atmosfer klub Vitesse dan Liga Belanda yang ramah terhadap para pemain muda juga menjadi alasan utamanya. Selain Piazon, Matt Miazga, Bertrand Traoré, dan Dominique Solanke adalah beberapa pemain yang pernah bermain di klub asal Arnhem tersebut. Bersama dengan klub asal Belanda tersebut, Piazon tampil sebanyak 31 kali dan berhasil mencetak 11 gol dan 8 assist. Namun, penampilan apiknya selama di Belanda tidak berhasil meyakinkan manajemen Chelsea untuk membuat Piazon bergabung kembali bersama dengan tim utama. Berkali-kali ia dipinjamkan dan berkali-kali juga ia harus rela berpindah liga dan negara. Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, dan Chievo Verona adalah tim-tim Piazon terpaksa harus bergabung karena persaingan di skuad Chelsea yang sudah sesak dan selalu dihuni oleh pemain-pemain bintang dalam usia emas. Hingga saat ini, setelah kurang lebih 10 tahun perantauannya ke tanah Britania, Lucas Piazon masih belum mendapatkan kepercayaan Chelsea meskipun pelatih Chelsea datang dan silih berganti.
Di saat pemain-pemain yang satu generasi seperti Neymar, Alexandro dan Casemiro berada di fase emas dengan bermain secara konsisten di klub papan atas Eropa, Lucas Piazon harus rela duduk di rumahnya melihat para pemain-pemain tersebut berlari demi meraih kemenangan di kompetisi yang dianggap glamor di dunia. Bahkan, pemain-pemain tersebut mendapatkan panggilan negara bersama dengan timnas Brazil untuk bisa tampil di ajang akbar internasional seperti Piala Dunia dan Copa America. Sesuatu yang pastinya diimpikan oleh setiap pesepak bola Brazil termasuk juga Piazon. Kini, sang kakak baru yang dianggap memiliki prospek cerah akhirnya harus menghilang seperti Ganso ataupun Anderson. Ia mungkin sudah dilupakan oleh orang-orang atau bahkan oleh pendukung Chelsea dan rakyat Brazil sendiri.